jagoan dangdut yang kerap kali bernyanyi dari panggung ke panggung dan mendapatkan pelecehan dan teror gaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 11. Sinta Amelia Taufani, Sinta, angka kelahiran 11 bulan Mei. Hidup berjauhan dengan suami yang mengais rezeki di ibu kota. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ia rela menyanyi dari panggung ke panggung. Ilmu pengasihan pun menjadi salah satu ritual untuk mendapatkan saweran. Karma baik atau karma burukkah yang akan dihadapi Sinta? Mas, kamu tega ninggalin aku, Mas. Aku gak mungkin ngajak kamu ke Jakarta. Mas, aku ikut, Mas. Gak bisa. Kamu pikir aku di Jakarta untuk senang-senang? Mas, jangan pergi, Mas. Mas, jangan pergi, Mas. Mas, aku nggak pegang uang di sini, Mas. Ya udah, nanti kalau ada, pasti aku kirim ke kamu. Lagian kamu kan masih bisa cari uang sendiri di sini. Mas, jangan pergi, Mas. Udah, minggir kamu. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Bu, iya Mbak. Bagi beras. Oh iya, bentar ya. Berapa Bu? Jadi 50.000. Ini Bu, uangnya kurang, maaf. Bu, jangan ngutang lagi di sini. Utang kemarin aja belum pada dibayar. Saya janji Bu, kalau suami saya udah kirim uang, saya bakal bayar Bu. Nggak bisa Bu, mau belanja bawa duit, ngutang mulu. Kamu kenapa sih ditinggalin sama suami kamu di Jakarta? Kenapa? Jangan-jangan suami kamu punya pacar baru di Jakarta. Dia kerja, Mbak. Kerja? Nggak mungkin. Kamu itu sebagai perempuan harusnya bisa mandiri, cari uang sendiri. Jangan bergantung sama laki-laki deh. Tapi saya nggak tahu mau kerja apa. Sekarang giliran kamu, ya? Mbak, aku mau jadi penyanyi dangdut Mbak, biar dapat saweran kayak Mbak. Gampang Sinta, nanti kamu aku ajarin. Jadi penyanyi dangdut itu enak loh, tinggal goyang, uang keluar, sawerannya banyak. Air ini sudah aku kasih jampe-jampe. Kamu harus mandi dengan air jampe-jampe setiap malam Jumat. Tepatnya jam 12 malam. Iya, Mbak. Ya, tuh Sinta, kamu dengerin. Iya, Mbak. Kamu sudah aku kasih ilmu pengasihan. Dan setiap orang yang melihat ketika kamu bernyanyi, dia akan memberi kamu saweran. Iya, Mbak. Baik, Mbak. Ya iyalah, jadi penyanyi dangdut itu nggak gampang, saingannya di mana-mana. Nah, kalau misalkan kamu nggak ikutan ritual ini, yang ada kamu akan kalah saing sama penyanyi dangdut yang lain. Ntar kamu kalah tenar loh. Tapi Mbak nggak takut lahannya aku ambil. Sinta, tenang aja, rezeki itu dari bagiannya masing-masing. Oh ya, sekarang udah jam 12, kamu buruan mandi, ntar telat, ya? Iya Mbak, makasih banyak ya udah bantu aku. Yes!
kena juga umpan aku. Dan akhirnya aku akan makin cantik nantinya. Dan Sinta akan gampang aku duitin. Rasain kamu, Sinta. Udah, kamu santai aja. Emang ritualnya kayak gitu, Sinta. Air ritual ini akan kecampur sama belatung-belatung. Udah nggak apa-apa daripada kamu disuruh makan belatungnya, gimana ayo? Saya terjun ke dunia kafe, dunia diskotik, dunia malam, nyanyi. Ya di situ kan saya kan masih muda, ngeladenin golongannya om-om yang udah beristri. Nah, sekarang giliran kamu nyanyi ya. Dan jangan lupa kamu langsung samperin om-om yang sebelah sana, oke? Silakan. Iya, Mbak. Ayo sini dong. Cantiknya. Ayo Neng, sini Neng, goyangannya dong Neng. Apa-apa nih? Tidak ada yang berani menolak saya di sini. Saya sudah bayar kamu. Saya bebas melakukan apapun. Ayo sini. Biar aku aja yang hitungin uang kamu ya. Ini buat kamu. Makasih ya Mbak. Kan aku yang masukin kamu di dunia dangdut. Jadi aku ya harus lebih banyak dong bagiannya. Nanti juga kalau misalkan kamu udah banyak job dan kamu bisa mandiri, kamu juga lebih banyak uangnya daripada aku. Kenapa? Kurang? Iya Mbak, aku harus kirim uang buat ibu aku. Tuh, kamu rayu aja om. Tapi Mbak, aku kan punya suami. Nanti kalau suami aku tahu gimana? Udah deh, kamu nggak usah mikirin suami kamu. Emangnya suami kamu sering ngasih kamu uang? Mbak Mia, Mbak Rara. Kalau baru gabung di sini aja jangan sok ngerasa jadi anak emas deh. Iya, songong lu, sok kecekepan. Salah saya apa, Mbak? Makin nanya lagi, udah sini uangnya. Mbak, itu kan uang saya, kok diambil? Anak bawang, namanya lo masuk kelompok orkes, itu saweran harus dibagi-bagi. Iya, jangan dipegang sendiri. Kita aja yang ngatur pembagiannya. Lu kan anak bawang, jadi lu tuh dikit aja. Mbak, aku kan yang nyanyi, Mbak. Kok cuma sampai segini sih? Masih untung ya lu kita kasih. Biasanya anak baru tuh nggak bisa pegang uang. Sinta, kamu kenapa? Uang
Uang saweran aku diambil sama mereka, Mbak. Sinta, aku lupa bilang sama kamu. Emang kalau junior kayak gitu, Sinta. Kamu kasih aja, nggak apa-apa kok. Makanya kamu sekarang baru tahu kan persaingannya. Dan sekarang makanya orang pengen banget jadi penyanyi dangdut. Karena gampang dapat duitnya. Mbak, apa aku harus ke dukun lagi? Bisa aja sih, asalkan mahar kamu harus lebih tinggi. Kalau kamu mau laris menyanyi setiap malam, kamu harus memberi sesajen bunga melati dan bunga kantil ini di dalam kamar kamu. Iya, Mbak. Mbak, ini maharnya. Saya terima. Kamu ambil. Kayak ada yang jilatin aku ya. Kok basah? Kok hilang sih bunga kantilnya? Jangan-jangan ada makhluk gaib yang datang. Aduh, ih, kok mati sih? Tadi kayak lihat bayangan putih apa ya? Ayo dong nyala, dong nyala. Aku lagi buru-buru nih. Kalau nggak nyala, Marahnya bisa marah. Please, nyala. Ih, mau apa sih nih? Sinta, kamu dari mana aja sih? Udah kamu yang minta job, kamu yang telat. Jadinya aku dimarahin deh sama bos Gugun. Ya maaf, Mbak. Tadi aku beli sesuatu di jalan. Aduh, kamu jangan ngelantur deh. Kamu tahu nggak, aku tuh ngemis-ngemis minta job sama bos Gugun buat kamu. Kalau nggak karena kamu, aku nggak mau deh. Ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong kok baju kamu kayak gini sih? Aduh Sinta, jangan-jangan. Aku nggak mau kamu pakai baju kayak gini, itu kurang seksi. Nggak jelek-jelek. Emang ini kurang seksi ya, Mbak? Ya udah, nggak apa-apa. Aku ntar kenalin kamu sama bos Gugun ya. Ini. Ya. Bos, ini kenalin. Ini Sinta yang kemarin aku ceritain sama bos Gugun. Cantik ya. Sayang, kamu udah punya suami ya? Tenang aja bos Gugun. Suaminya udah nggak ada kok, nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa jadi penyanyi dangdut. Lumayan kan buat tambah-tambahin duit kita ya Pak. Oh iya, bonus buat kamu. Udah nyariin begitu penyanyi buat saya. Terima kasih. Kalau bukan karena ini duit, gue ogah ngajak lo nyanyi. Lumayan, sejak ceburin dia jadi penyanyi dangdut, gue jadi dapet tambahan. Kamu memang cantik, Sinta. Nggak salah, Raya, bawa kamu ke saya. Semua orang dengar suara kamu. Jangan, saya punya suami. Alah, buang suami lo. Gue bisa kasih uang lebih. Sama gue aja. Lu jangan munafik. Jangan munafik. Lu biasa begini kan? Hah? Biasa kan? Sinta! Sinta, kamu kok balik gitu aja sih? Pak Gugun coba-coba ngelecehin aku, Mbak. Aku nggak mau. Ya ampun, udahlah Sinta. Kamu tahu, penyanyi dangdut sekelas kita itu pengen banget deket sama bos Gugun. Emangnya kamu tuh siapa, ha? Penyanyi dangdut yang udah mega job, tuh banyak jobnya. Gak usah munafik deh. Mbak, aku memang pengen jadi penyanyi dangdut, tapi bukan untuk dilecehkan, Mbak. Aku masih punya harga diri.
tadi lakuin itu ke saya? Ada apa sih, Sinta? Mbak jorokin saya di depan Om. Mbak diam aja. Sinta, ini itu diskotik ya. Semua orang berhak megang-megang kamu. Kalau kamu nggak suka, ya kamu nggak usah kerja di sini. Kamu keluar aja dari sini. Nggak usah cari duit lagi di sini. Susah amat. Bukan gitu, Mbak. Mereka kasar sama aku, Mbak. Sinta, makanya kamu jadi orang itu jangan munafik. Kamu kan udah langsung terjun di dunia ini. Ya jangan tanggung-tanggung, langsung aja sekalian total gitu loh. Kesenangan, Mbak. Jangan kamu angkat. Udah deh, kalau misalkan kamu angkat, yang ada ntar dia malah samperin kamu ke sini. Kalau kamu dibawa pulang gimana? Kamu nggak akan jadi penjandut lagi. Gimana? Iya, Mbak. Saya menggambarkan lalat hijau. Betul. Betul. Betul sekali. Ya, dan itu artinya Mbak Sinta sendiri tuh orangnya sampai segitunya gitu, mau makan sampai kayak gitu. Dan kemudian juga mengalami proses yang kayak jungkir balik dan uangnya di bawah keterbatasan ekonomi, sehingga membuat Mbak Sinta harus terjun di dunia malam sebagai seorang penyanyi dangdut. Iya. Udah, kamu tenang aja. Iya, Mas. Aku kok gugup banget ya. Ingat, ini acara bukan acara kelas teri. Lo di sini bakalan sepanggung sama penyanyi dangdut yang sudah ngetop lo. Jadi ini kesempatan Mas buat lo. Lo harus tunjukin secara maksimal. Iya, Mas. Sinta, kamu itu beruntung loh. Karena Mas Seno mau bantuin kamu jadi manajer dangdut. Jarang-jarang, padahal kamu itu kan penyanyi dangdut baru. Nah, lo denger tuh. Untung ada si Raya yang mau nemenin lo. Sinta itu kan sahabat aku. Jadi aku pengen dia juga jadi penyanyi dangdut terkenal. Sinta kok malah nggak nyanyi. Kenapa suaranya tiba-tiba hilang? Sinta kenapa? Ya ampun Sinta, kok bisa sih jadi begini? Sinta, kamu yang tenang ya. Nih kamu minum dulu. Aduh. Gawat kalau nggak bisa nyanyi lagi. Bisa mati saya sama sponsor. Gimana kalau saya yang gantiin Sinta? Jadi biar acaranya nggak selesai gitu aja ya. Saya gantiin ya. Ya udah cepat sana, ganti Sinta. Kamu ini bawa artis apaan sih? Yang satu bagus, tapi suaranya sering hilang. Yang satu lagi,
Udah kayak artis murahan. Suruh dia turun. Raya! Mbah, saya cuma mau minta uang yang lebih banyak dari Sinta dan manfaatin dia. Pokoknya saya mau dia hancur, Mbah, dan bikin dia lebih terpuruk. Kalau misalkan dia lebih baik dari saya yang terpuruk nanti, Mbah. Asalkan ada mahar yang sesuai, itu soal mudah buat saya. Iya, Mbah. Pokoknya nanti kalau misalkan Sinta ketemu Mbah, Mbah minta mahar yang lebih besar ya, Mbah ya. Kamu bawa fotonya. Dan kamu kasih air jampi-jampi ini ke foto tersebut. Siap, Mbah. Kenapa sih dia dapat banyak saweran terus? Kalau semua tamu pakai dia, kita pasti bakal habis. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berdua. Rasain kamu, Sinta. Sok kecantikan sih kamu. Kamu udah ngambil lahan aku, sekarang kamu gak bisa ngerebut gitu aja. Kamu bau bangke ya? Aku bayar kamu tuh buat joget, buat seksi-seksi. Ini malah baumu pakai parfum apa sih? Gila kamu, pakai parfum apa kamu? Bau seperti selokan, busuk. Sana, pergi. Kurenti! Rasain. Ayo keluar, pergi kamu dari sini. Saya peringatkan sekali lagi, jangan pernah kamu datang lagi ke sini. Ini perintah dari bos. Kenapa badanku jadi bau gini ya? Banyak yang iri pada kamu. Dan yang iri itu bukan hanya satu orang. Lebih dari satu orang. Kenapa mereka benci sama aku, Mbah? Karena mereka iri melihat kesuksesan kamu. Tolong saya, Mbah. Saya nggak mau seperti ini. Itu soal mudah. Kamu mandi tepatnya jam 12 malam nanti. Dicampur dengan air yang sudah saya jampi-jampi ini. Kok bau banget sih? Bau busuk banget.
Raya, Hai Mas, udah lama ya kita nggak pernah ketemuan. kok ada di sini? Iya, kan kontrakan aku dekat sama Sinta Mas. Dan aku emang sama Sinta kompak banget. Makanya kita balik bareng-bareng. Oh iya. Terima kasih ya. Kamu sudah ngajarin Sinta jadi penyanyi dangdut. Jadi Mas sudah tahu? Sudah. Sinta sudah cerita semuanya tentang kamu. Kamu orangnya baik, cantik. Mas, ngeliatin aku jangan kayak gitu dong. Biasa aja. Habis kali ini kamu beda sih. Enggak ah Mas, tapi kerjaan aku itu kurang oke. Mas, aku mau nanya nih, katanya kamu punya kenalan di Jakarta ya? Dan sekarang kamu udah kerja di Jakarta kan? Di salah satu stasiun TV, bener? Lah, kamu tahu dari mana? Ada lah, ada info dari salah satu teman aku. Mas, please kenalin aku dong sama asisten produser teman kamu itu. Boleh nggak? Ajak aku ya Mas, jangan Sinta, ya? Mas. Kamu kenapa kok orang ketakutan gitu? Mas, aku dibully sama teman-teman penyanyi aku Mas. Terus di ruang ganti ada hantu Mas. Kamu dibully sama siapa? Iya Mbak Raya, mereka fitnah aku Mbak. Mereka bilang aku godain Pak Gugun Mbak. Ada yang nyebarin foto aku seolah-olah aku godain Pak Gugun. Pak Gugun, bos dangdut itu? Iya Mas. Emang kenapa dengan Pak Gugun? Kamu kok gak pernah cerita sama aku sama ini? Mana fotonya? Aku juga nggak tahu Mas, foto itu dari mana. Mas. Tapi sumpah Mas, aku nggak ada hubungan apapun sama Pak Gugun. Aku juga punya fotonya. Foto berduaan dengan Pak Gugun, berpelukan gini, kamu bilang gak ada apa-apa? Mas, Pak Gugun yang nyamperin aku Mas. Aku udah nolak, aku udah kabur Mas. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Pasti kamu selingkuh kan? Enggak Mas, aku nggak selingkuh Mas. Itu semua fitnah Mas. Sinta, kamu jangan bohong. Aku tuh tahu banget kehidupan di belakang panggung. Kamu selingkuh kan sama ini? Tapi aku nggak pernah ngelakuin itu Mas. Aku setia sama kamu Mas. Udahlah Sinta, kamu ngaku aja. Kita semua udah pada tahu kok kehidupan di belakang panggung itu seperti apa. Tapi Mbak, ada yang fitnah aku. Aku nggak ngelakuin itu Mbak. Aku nggak bisa terima itu. Mas, udah deh nggak usah dipedulin. Jangan lupa ya, janji tadi kalau aku harus dikenalin sama asisten produser itu. Ingat ya, jangan lupa ya. Dah. Siapa yang berani? Itu bukan suara Sinta. Setan! Oke! Kenapa Mas? Teriak-teriak sih. Ada setan diri di situ sambil bersenandung. Gak ada apa-apa Mas. Kamu sengaja ya nakutin saya. Biar aku pergi dan kamu bebas selingkuh di sini. Enggak Mas, aku nggak sejahat itu. Malah aku pengen kamu di sini Mas. Kamu pernah cerita ke aku melihat hantu dan nakutin. Sekarang aku sendiri yang lihat. Kenapa mereka bisa sering muncul? Aku juga nggak tahu Mas. Aku juga sekarang sering nggak fokus dan ketakutan Mas. Pelakor kamu pelakor, berebut laki orang, sukanya cuma nemplokin laki orang. Wah, kok susah banget sih aku konsen ngafalin lagu. Kenapa pikiranku ke Mas Maman terus ya? Kenapa Mas Maman berubah sih? Kok bisa jatuh sih? Siapa kamu?
Yuk, istirahat. Sinta, kamu nggak apa-apa kan? Tadi tetangga bilang kamu teriak-teriak ketakutan. Iya Sinta, kamu kenapa? Kalian kenapa bisa berdua datang sini? Raya, kamu dari mana malam-malam kayak gini? Jawab, kenapa kalian bisa berdua? Sinta, kamu tenang Sinta. Saya cuma minta ditemani Raya untuk meeting tadi. Ngapain sih kamu cerita? Aku harus jujur. Tadi aku meeting sama teman aku itu tadi. Dia nggak suka sama suara kamu. Kamu memang cantik dan seksi. Tapi kalau soal suara, dia lebih suka suara Sinta. Kamu meeting sama Raya, Mas. Nggak sama aku. Kamu tega, Mas, bohongin aku ya. Mas, jadi maksud kamu itu apa ya? Hah? Maksudnya saya batal dikontrak sama produser itu? Iya. Kenapa aku tiba-tiba malah ngajak kamu, bukannya Sinta? Jadi semuanya gagal. Kenapa kamu nggak bilang sama aku, Mbak? Kamu mau tahu kenapa aku nggak cerita sama kamu? Hah? Nih, suami kamu yang bilang sama aku kalau aku harus tutup mulut. Jangan cerita sama kamu biar kamu nggak sakit hati, ngerti? Bukan begitu Sinta. Kenapa, Mas? Kenapa? Aku juga bingung. Kenapa aku tiba-tiba melupain kamu? Justru malah aku ngajak si Raya. Kenapa kamu bohongin aku? Aku bingung. Gimana cara ngejelasinnya? Sinta, tunggu. Tunggu, Sinta. Ya ampun, Sinta, kamu harus dengar dulu penjelasan aku dong. Kamu itu udah diam-diam jalan sama suamiku ya? Sinta, yang aneh itu suami kamu. Kenapa aku yang diajak bukannya kamu? Lagian juga aku nggak dapat job itu. Yang diajak bukan aku. Kita sama-sama nggak dapat job. Oh iya, aku ada job loh buat kamu. Kamu mau nggak, Sinta? Job untuk warga kampung kita. Tapi aku udah ada acara. Di acaranya anak kepala desa seberang. Job dari mana? Pak Gugun. Pak Gugun? Iya? Pak Gugun lupa ya sama saya Raya. Kok saya nggak diajak-ajak sih, Pak? Saya juga mau dong, Pak, dapetin jobnya. Yang diminta Sinta ya mau diapain tuh? Berikan penilaian yang terbaik. Sawerannya gede, di sana orang-orang kaya. Ayo. Pak Narto, ini penyanyi kita hari ini. Namanya Sinta. Cantik juga penyanyinya ya. Iya dong. Makanya bayarannya sesuai. Ya udah, sekarang kamu naik aja. Penonton udah nunggu tuh. Iya, Pak. Aku minta lakuin sekarang, Mbah. Kalau ngeliat sukses, lakuin sekarang. Tenang. Jangan pergi, tenang. Tenang. Bang, kira-kira Mas Jod apa?
Saya udah nyanyi setengahnya, Pak. Nyanyi apa kamu? Kalau akhirnya merusak acara Pak Narto, aku disuruh ganti rugi gara-gara kamu. Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Terserah kamu. Kamu cari dari mana? Yang penting kamu hutang 15 juta dengan saya. Dan saya tidak akan pakai kamu lagi ke grup saya. Memalukan. Pak, terus gimana saweran saya, Pak? Kamu tidak tahu malu. Minta saweran segala. Saya sudah rugi gara-gara kamu. Pergi kamu. Capek-capek nyanyi tapi nggak dapat duit. Mas Maman? Mana, Mas? Aku mau balik lagi ke Jakarta. Di sini aku nggak dapat kerjaan. Aku ikut, Mas, ya. Di sini juga aku nggak dapat job, Mas. Jangan, Sinta. Di Jakarta kamu malah tambah susah kalau nggak dapat kerjaan. Ya sudah, San. Mas, lebih baik aku susah sama kamu, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Aku ikut ya. Enggak, Sinta. Kamu harus tetap di sini. Lagian ingat, kamu masih punya hutang 15 juta sama Pak Gugun. Kalau di sini, aku yakin job kamu bakalan banyak. Kamu bisa ganti hutang itu. Bagus. Cepat atau lambat rumah tangga mereka bakalan hancur. Mas, tunggu, Mas. Mas Maman, Mas. Kok kamu ada di sini? Sinta, aku dari tadi tuh ada di sini ngeliatin kamu manggung di sana. Kasian ya kamu mau manggung di tempat-tempat kayak gini. Mana nggak ada sawerannya lagi. Sinta, aku punya cara gimana supaya kamu bisa banyak job lagi. Mau? Aku nggak mau deket Pak Gugun lagi, Mbak. Shh, dengar. Bukan dengan cara itu, tapi dengan cara lain. Udah, kamu pokoknya harus ikut aku sekarang. Yuk. Kamu oleskan ini di bibir kamu. Sinta, kamu pakai ya? Pakai. Ya, Mbak. Sekarang ya? Ya. Makasih. Minggir. Kak. Minta nomornya, Bang. Pak, ngapain lu? Oh, minta nomornya. Gua ngasih 500.000 aja belum dapat. Oh, yang mau minta. Kak, gua dulu. Diam lu. Akhirnya kita udah aman nih kayaknya. Iya, Mbak. Wah, berkali-kali aku manggung sukses terus loh. Mereka semua menyukai aku. Kan udah aku bilang, Sinta, kamu itu akan menjadi penyanyi dangdut yang ngetop, yang terkenal. Sekarang mana bagian aku? Hah? Kok cuma segini, Sinta? 200.000. Ya kan yang nyanyi capek saya. Yang joget-joget juga saya. Mbak cuma duduk doang. Tapi Sinta, kamu denger ya? Aku
Aku yang ngebuat kamu kayak begini. Kamu dapat kerjaan dari siapa? Dari aku. Kalau enggak, kamu jadi gembel, jadi pembantu, tau nggak? Mbak, aku nggak mungkin lupa sama jasa-jasa Mbak. Selama ini kan aku dapat job dari Mbak. Tapi sekarang semua job sekarang langsung masuk ke aku. Jadi aku nggak wajib bayar dong. Jangan sok kamu, Sinta. Kamu bisa begini, itu juga jalanin dari aku. Sekarang aku minta setengah bagian aku. Mana? Enggak. Kamu itu bukan manajer aku dan bukan siapa-siapa aku. Jadi aku nggak wajib dong kasih setengah dari penghasilan aku. Bapak berhenti musik. Bapak ngeganggu kesenangan orang aja Bapak nih. Kalian jangan ikut campur urusan saya. Sinta, pulang kamu. Bapak apaan sih, Pan? Malu-malu ini. Makanya jangan disuruh jadi penyanyi anaknya. Ini anak saya. Kamu nantangi saya. Ya, anaknya ayo, Sinta, pulang. Penyanyi. Ayo. Asif. Aduh. Bapak apa-apaan sih? Bikin malu aja. Sinta, kamu sudah lama nggak pernah pulang. Sekalinya kamu datang sini, sudah jadi penyanyi yang nggak benar kayak tadi. Iya, Sinta. Kamu ini kemana aja, Nak? Kami ini nyariin kamu. Diam. Bapak sama ibu nyariin aku karena aku udah banyak duit, kan? Hah? Dulu kemana aja, Pak? Kalian pikir kalian bener, ha? Kalian itu gak bener, tau gak? Dari kecil aku melarat. Kalian gak pernah kasih apa-apa sama aku. Ayo mas, masukin mas. Iya. Kita bareng-bareng baru lagi ya? Maklum Bu, penyanyi begituan. Sekali pegang-pegang dapat duit. Kalau aku sih amit-amit. Ini Bu. Mas, ini buat beli rokok. Oh iya, makasih ya, ya. Makasih ya Bu ya. Wah, hebat banget ya kamu sekarang udah punya motor 2. Udah gitu semua perabotan kayaknya baru semua nih. Kirain kamu udah gak mau ketemu aku lagi. Enggak dong. Ya gitu deh. Lagi banyak job. Masuk yuk. Iya. Masuk. Hutang aku udah lunas semua loh. Wah, hebat dong kamu. Aduh, aku kok kayaknya aus ya. Kamu boleh ambilin aku minum nggak? Aku haus banget. Oke, kali ini aku ladenin kamu deh. Tapi maaf ya, kalau aku udah ngetop nanti, sorry deh ya. Ya udah tunggu ya. Sinta, kenapa kamu berubah begini sih? Kemarin-kemarin kamu minta untuk tidak tinggalkan kamu. Kamu ingin kita berdua kan? Tapi setelah aku kembali, kamu malah nggak terima. Karena kamu cuma mau nyumpang sama aku. Aku sudah banyak job. Dan kamu cuma mau ngabisin duit aku. Sombong sekali kamu, Sinta. Aku datang ke sini bawa uang untuk kamu. Untuk kita nyicil rumah baru. Aku akan tinggalkan semua dunia panggung. Aku mau hijrah. Hijrah? Kamu ngajak aku buka toko kecil. Mana cukup buat tutupin hidup? Gak cukup. Pikir dong pakai otak. Lebih baik buka 1000 toko kecil
Daripada kamu banyak uang, dipegang-pegang sama pemuda-pemuda mabuk. Sinta, kamu ini cantik, suaramu seksi. Abang yakin suatu hari nanti pasti kamu jadi penyanyi top diva dangdut. Makasih Mas. Makasih juga buat motor barunya yang Mas kasih. Mas baik banget. Abang kasihan sama kamu. Punya suami tapi jauh, ditinggal berbulan-bulan gak pulang-pulang. Udahlah, nunggu apa lagi? Minta cerai aja. Gimana ya? Mas juga kan punya istri. Kalau itu sih bisa diatur gampang. Tapi yang pasti malam ini Abang pengen ngajak kamu ke sebuah villa yang sangat indah. Aku harus pulang. Suamiku nungguin. Nah, suami kayak gitu ngapain dipikirin sih? Ayolah sayang. Kita kan udah sangat dekat dan kita kan udah sama-sama dewasa. Oh ya? Ayolah, ayo yang penting ikut aja, ya? Ah! Pergi! Kamu kenapa sih, Mas? Pergi kau! Ah! Mas, kenapa, Mas? Mas, kamu Mas, jangan tinggalin aku. Mas, ini kan tempatnya jauh, Mas. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Wah, kok aku ditinggal sih? Udah jauh. Kok aku merasa berat? Kenapa, ha? Maman, tadi ada setan di belakang aku, Mas. Ya udah, ayo kita pulang. Ngapain kamu ada di taman ini? Tadi aku cari kamu di panggung, malah ada di sini. Ayo pulang. Ayo, Mas. Kamu tenang saja. Roh laki-laki yang bernama Alek itu sudah aku satukan dengan roh Sinta. Apaan ini, Mas? Oh ini, saya sudah beli sebagian barang untuk isi toko kecil kita. Aku tetap nyanyi, Mas. Aku nggak mau dagang begituan. Sinta, selama kamu nyanyi dipegang cowok sana sini, sudah pakaian seperti itu, aku sebagai suami merasa berdosa atau enggak? Soalin banget sih kamu, Mas. Biarin aja selama aku enjoy. Lagian kamu kemana aja berbulan-bulan nggak pulang. Datang-datang sok ngatur segala. Jaga mulut kamu ya, aku suami kamu. Kenapa rumah ini jadi panas hati bawahnya? Kamu lagi nggak pernah sholat. Kamu pasti dulu sholat. Soalin banget sih. Loh, Mas. Kamu udah sholatnya? Cepet banget. Kita berantem terus ya, Mas. Capek. Nggak kayak dulu. Romantis banget. Astagfirullahaladzim. Sinta! Kamu selingkuh di sini. Mas Maman. Kok kamu ada dua? Ada dua apa? Siapa dia? Apa dia yang namanya Narto? Kamu sudah benar keterlaluan. Berani-beraninya masukkan orang lain ke kamar kita. Kamu Mas Narto, kenapa berubah jadi suamiku? Apa? Mas Narto? Rupanya kamu sudah akrab sama dia. Jadi benar yang dikadukan Raya. Kamu tukang selingkuh. Semenjak aku jauh dari kamu. Aku gak selingkuh, Mas. Aku berani sumpah. Aku gak percaya sama kamu. Sudah ada buktinya masih mau mengelak. Aku akan ceraikan kamu. Dasar perempuan murahan. Mas, dengerin aku. Mas Maman.
Istighfar, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu Alex. Kamu kesini. Ada yang mengusik kamu. Pak Ustadz bicara dengan siapa, Pak Ustadz? Alex siapa, Ustadz? Kalian tidak melihatnya. Di hadapan kalian ada arwah Alex. Dia adalah pemuda yang baru 2 minggu lalu meninggal karena kecelakaan. Ruhnya dipermainkan dan dia didatangkan kembali. Alex, atas izin Allah, kembalilah ke alam. Kami akan mencari orang yang berbuat seperti ini kepadamu. Dengan izin Allah, aku akan perlihatkan siapa yang selama ini berbuat zalim. Mari, saya tunjukkan. Aduh, kenapa dadaku sakit? Astagfirullahaladzim. Ternyata dia selama ini yang telah berbuat zalim. Astagfirullahaladzim. Memang kamu pernah, tapi tidak salah untuk memulai kembali dari nol. Dan tolong, modal yang ini jangan dicampur tangani dengan hal-hal yang berbau mistis, entah pendukun mana, sebuk apa, ini, itu, segala macam. Karena percaya aja kuasa Allah, kalau emang udah saatnya, akan ada saatnya. Sinta, walaupun Bapak sudah bercerai dengan ibu kamu, Bapak adalah tetap Bapak kamu. Dan Bapak sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Bapak minta maaf ya, Nak. Iya, Pak. Doain Sinta ya. Semoga lulus audisi. Iya, sayang. Iya, Bapak selalu mendukung kamu ya, Nak. Semoga berhasil. Aku selalu dukung kamu, Sinta. Agar terus kita berusaha. Mbak Cinta sudah siap? Siap, Mas. Ya. Kita tunggu di dalam ya. Bu, doain Sinta ya, Bu. Ya, sayang. Bapak doain kamu. Mas. Doain Sinta ya. Semoga berhasil ya, Nak ya.